Kabar duka pria Hamas tembak satu warga Israel langsung dibalas ditembak polisi hingga tewas. Seorang gerilyawan Hamas melepaskan tembakan di kota tua Yerusalem pada Minggu 21 November 2021. Tembakan itu menghabisi satu orang Israel dan melukai 4 lainnya sebelum dia ditembak mati oleh polisi Israel. Belum diketahui apakah serangan itu dilakukan atas perintah Hamas atau merupakan inisiatif sendiri. Hamas yang menguasai jalur Gaza sebelumnya telah mematuhi gencatan senjata dengan Israel sejak perang 11 hari bulan Mei lalu. Selain itu, serangan di dalam kota tua sangat jarang terjadi. Polisi mengatakan serangan itu terjadi di dekat pintu masuk ke tempat suci yang diperebutkan. Kekerasan di sekitar situs yang disucikan oleh umat Muslim dan Yahudi telah memicu pertempuran sebelumnya, termasuk perang pada bulan Mei lalu. Para pejabat Israel mengatakan Eliyahu Kai, seorang imigran berusia 26 tahun dari Afrika Selatan, tewas dalam penembakan itu. Kai baru-baru ini bekerja di tembok barat, tempat paling suci di mana orang Yahudi bisa berdoa. 1 dari 4 orang yang terluka saat ini dalam kondisi serius. Polisi mengidentifikasi penyerang sebagai warga Palestina, ungkapnya. Media Palestina mengidentifikasi dia sebagai Fadi Abu Shahidim, seorang guru di sekolah menengah terdekat. Di Gaza, Hamas memuji serangan itu sebagai operasi heroik dan mengatakan Abu Shahidim adalah salah satu anggotanya. Namun kelompok itu tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Perlawanan rakyat kami akan terus dengan segala cara dan alat melawan penjajahan Zionis sampai tujuan yang kami ingin tercapai dan juga pendudukan berhasil diusir dari tempat suci kami dan semua tanah kami, kata juru bicara Abdel Latif Al-Qanaou, seperti dikutip dari The Associated Press. Hamas telah berperang 4 kali melawan Israel sejak menguasai Gaza dari kelompok saingannya Fatah pada tahun 2007 lalu. Israel bersama dengan Mesir bersama-sama mempertahankan blokade yang mencekik di Gaza sejak pengambilan Hamas. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi yang sudah lemah di wilayah itu. Sejak perang bulan Mei lalu, Israel dan Hamas telah melakukan pembicaraan tidak langsung melalui mediator Mesir yang bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata jangka panjang. Seperti diketahui, Israel bersama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap Hamas sebagai kelompok teroris pada hari Jumat lalu. Inggris mengatakan pihaknya juga bermaksud untuk melarang Hamas sebagai kelompok teroris dan tidak akan lagi membedakan antara saya politik dan juga militernya. Mengaku Tuhan, pria Yahudi Israel leluasa memperkosa beberapa wanita. Seorang pria Yahudi Ortodok Israel dengan pesonanya leluasa memperkosa beberapa wanita. Menurut salah satu korban, pria tersebut mengaku sebagai Tuhan saat memperdayai dirinya. Chaim Weldon, penulis buku anak-anak populer Kids Speak, Children Talk About Themselves, dilaporkan telah terlibat dalam hubungan seks dengan wanita yang saat kejadian kedua korban masih berusia 12 dan 15 tahun. Weldon yang merupakan terapis terkenal dan advokat anak-anak di komunitas Yahudi ultra ortodok di Israel juga merupakan penerima penghargaan Protector of the Child Perdana Menteri. Korban ketiga, wanita berusia 20 tahun yang merupakan pasiennya, memberikan kesaksian bahwa pembawa acara talk show terkemuka itu secara teratur memperkosanya. Salah satu korban, sebagaimana dikutip dari dokumen penyelidikan, mengklaim bahwa Walder memulai hubungan dengannya pada usia 13 tahun sebelum mengeksploitasinya dalam serangan
rangkaian hubungan seksual. Dia sangat cerdas dan manipulatif, kata korban kepada Haaretz. Dia bilang dia adalah Tuhan dan dia akan membantu saya dengan apa yang saya butuhkan. Itu dimulai dengan kalimat seperti kamu sangat dewasa dan aku suka penampilanmu. Wanita lain mengklaim bahwa ketika dia pergi ke Walder untuk terapi, dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan kepadanya bahwa hubungan seksual memberinya kekuatan menulis untuk anak-anak Israel. Pengacara Walder menyatakan bahwa dia menyangkal dengan jijik segala tuduhan pelanggaran di pihaknya. Ini adalah tuduhan palsu berdasarkan kebohongan yang terang-terangan. Bekerja untuk mempromosikan, memelihara, melindungi kesejahteraan anak-anak, kata pihak pengacara dalam sebuah pernyataan seperti dikutip News TV. Polisi Israel menyatakan bahwa mereka membuka penyelidikan atas tuduhan tersebut. Tentara Israel serang puluhan siswa Palestina dengan gas air mata, 80 mati lemas. Puluhan siswi Palestina yang sedang dalam perjalanan ke sekolah di tepi barat yang diduduki terkena gas air mata yang ditembakkan oleh tentara Israel. Media lokal melaporkan insiden itu terjadi di desa Al-Luban Al-Sarkia, Nablus Selatan. Tentara Israel saat itu menembakkan gas air mata ketika para gadis muda tersebut sudah dekat dengan sekolah mereka yang menyebabkan setidaknya 80 dari mereka mati lemas. Seorang gadis bahkan terpaksa dibawa ke rumah sakit setelah dipukul oleh seorang tentara Israel dengan pistol. Kelas-kelas telah terganggu akibat serangan itu, menurut kantor berita otoritas Palestina Wafa yang dinukil Al-Arabi Rabu 17 November. Kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak adalah hal biasa. Serangan serupa terjadi bulan lalu di Nablus ketika siswa dan guru Palestina melarikan diri dari sekolah yang terkena gas air mata. Sekolah di desa Burin, tepi barat selatan Nablus, terendam oleh gas air mata setelah pasukan Israel menggunakan zat itu tanpa pandang bulu ketika aksi protes pecah di daerah tersebut. Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menuduh pasukan Israel menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan serta melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap warga Palestina. Israel telah menduduki tepi barat secara ilegal sejak 1967 dan melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina, kata kelompok hak asasi manusia. Lebih dari 600.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang diduduki oleh Yerusalem Timur dalam konstruksi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.